Bab 1083, Makanan Pembuka dan Medan Perang Resmi. Bugiman John sama sekali tidak terlihat dalam situasi putus asa, tetapi lebih seperti dia sedang mengejek orang banyak. Saya membunuh lebih dari 20 dari Anda dengan mudah, sementara Anda tidak bisa melakukan apapun untuk saya. Termotivasi oleh karunia, dan malu dan marah, mata mereka menjadi sedikit merah. Meskipun banyak orang tetap tenang, mereka mengertakkan gigi dan mengejar Luke, tidak mau menyerah. Setelah semua orang pergi, dua mobil Ford tua tiba. Pintu terbuka, dan selusin pria dengan peralatan pembersih keluar. Mereka mengeluarkan berbagai alat pembersih dan kantong mayat dan mulai bekerja di sekitar villa. Dalam waktu kurang dari setengah jam, semua mayat telah dikumpulkan. Kali ini, mereka memindahkan lebih dari 20 mayat. Faktanya, 17 pembunuh bayaran lainnya telah benar-benar menghilang tanpa jejak. Para petugas kebersihan tidak tahu bahwa mereka sudah mati, begitu pula para pembunuh bayaran. Luke, di sisi lain, merasa gembira ketika dia melihat pengalaman dan poin kreditnya yang meningkat pesat. Berkat omelan Luke, sistem tidak menganggap pembunuh bayaran sebagai kolektif malam ini, tetapi memberinya pemberitahuan setiap kali dia membunuh satu. 40 pembunuh bayaran telah memberinya lebih dari 10.000 pengalaman dan poin kredit. Dan itu hanya makanan pembuka. Medan pertempuran terbaik untuk Bugiman tidak pernah menjadi ruang terbuka. Villa, misalnya, dikelilingi puluhan meter halaman kosong. Dalam menghadapi pembunuh bayaran yang lengkap, bahkan penyembuhan diri dasar tidak akan banyak berguna. Luke sepenuhnya mengandalkan setelan silumannya untuk menyelinap. Tetapi jika dia melakukan ini terlalu banyak, moral para pembunuh akan segera runtuh. Lagi pula, jika Luke membunuh ratusan dari mereka ketika mereka bahkan tidak bisa menangkap jejak bayangannya, hanya orang gila yang berani datang dan mengadili kematian. Karena itu, dia harus mengarahkan mereka ke medan perang yang paling cocok untuk Bugiman sehingga mereka tidak bisa melacak kematian rekan-rekan mereka. Dan medan perang itu adalah Harlem. Jika ada lebih banyak penyerang, dia secara bertahap akan bergerak ke utara. Dan lebih jauh ke bawah adalah daerah Clinton, yang ingin dia hindari. Kehidupan, malam, pengacara Matt agak penuh akhir-akhir ini, dan Luke tidak berencana untuk membiarkannya mengganggu banyak hal, akan buruk jika dia mengalami gegar otak lagi. Dengan deru mesin yang memekakkan telinga, lebih dari 20 mobil bergegas ke Harlem. Di jalan, lebih banyak mobil akan muncul setiap saat. Para pembunuh bayaran ini telah menerima pemberitahuan misi waktu nyata, dan datang untuk mencegat Luke, tetapi tidak ada yang bisa menghentikannya. Banyak pembunuh bayaran yang mengutuk. Chuck, siapa yang memberi kita informasi busuk ini? Mengapa tidak ada yang menyebutkan keterampilan mengemudi Bugiman? Bagaimana kita bisa mengejarnya? Itu tidak lama sebelum mereka berhenti mengutuk. Dodge Challenger yang sedang melaju kencang di jalan akhirnya ditabrak mobil dari samping dan terlempar ke sebuah gang. Mobil konvertibel yang menghentikan Dodge Challenger menyerbu, dan dua orang memaksa masuk ke gang. Pada saat mereka mencapai Dodge Challenger, itu sudah kosong dan berasap di bawah kap. Saling memandang, mereka dengan hati-hati berpisah dan dengan cepat berlari lebih dalam ke gang. Mereka sangat cepat, tetapi langkah mereka praktis tanpa suara, yang menunjukkan bahwa mereka jauh lebih profesional daripada pembunuh bayaran biasa. Beberapa detik setelah mereka memasuki gang, dua mobil tiba hampir bersamaan. Satu orang turun dari satu mobil, dan dua orang turun dari mobil lainnya. Mereka saling memandang dan mengangguk, seolah-olah mereka telah menyelesaikan beberapa diskusi. Intinya pada dasarnya adalah, masing-masing pihak mengandalkan kemampuan mereka sendiri dan tidak akan saling menyerang. Itu bukan karena mereka semua berada di halaman yang sama, tetapi karena misi ini telah ditugaskan oleh seseorang yang terikat pada meja tinggi. Jika seseorang menjadi penghalang selama misi ini, membiarkan Bugiman melarikan diri, itu akan dilaporkan ke semua peserta. Pada saat itu, bahkan jika Bugiman belum mati, halangannya pasti akan terjadi. Rekam jejak Bugiman juga dipublikasikan sebagai bagian dari informasi tentang dirinya. Misalnya, John telah membunuh ratusan orang dalam misi beberapa tahun yang lalu. Juga, John bentrok dengan kepala keluarga Tarasov bulan lalu, dan lebih dari 100 orang dari keluarga Tarasov meninggal. 2 hari yang lalu, John membunuh lebih dari 70 orang di tanah milik De Antonio, dan terluka parah dalam prosesnya. Tidak realistis untuk mengandalkan seseorang yang akan menyeret rekan-rekannya ke bawah dan ingin merampas hadiah untuk dirinya sendiri. Kesempatan terbaik masih adalah bahwa mereka hanya bisa mengandalkan keberuntungan dan mencoba membunuh John ketika dia berada di tempat yang sempit.
Para pembunuh bayaran yang percaya diri dengan kemampuan mereka sendiri dan senang mendengar tentang luka parah John tidak ragu-ragu dan bergabung dengan pengejaran. Setelah mereka memasuki gang, lebih banyak pembunuh bayaran tiba. Melihat mobil-mobil yang telah ditinggalkan di mulut gang, semua orang mengerti. Ini adalah daerah kumuh Harlem. Gedung-gedung apartemen tua ada di mana-mana dan jalanannya sempit. Mereka tidak bisa mengemudi cukup cepat di sini, Anda bahkan bisa berjalan kaki melalui celah kecil atau mengambil jalur kecil untuk memutar dan menghalangi mobil. Tidak heran Bugiman telah meninggalkan mobil dan lari. Akan sangat sulit untuk menemukannya begitu dia bersembunyi di sini. Namun sebagian besar pembunuh bayaran masih memilih untuk memasuki area tersebut. Beberapa hanya mengambil senjata mereka dan berjalan kaki, sementara beberapa berkeliling. Sebagian besar orang yang berjalan kaki pandai melacak, sementara para pengemudi mencoba peruntungan. Sebenarnya, operasi Luke untuk mengumpulkan poin malam ini baru saja resmi dimulai. Melihat titik merah pada lensanya, yang menutupi area seperti jaring besar, Luke tersenyum. Pada saat itu, dia berdiri di sudut di atas sebuah gedung apartemen. Namun, dalam kegelapan, hanya seseorang yang berdiri pada sudut tertentu yang dapat melihat bahwa udara di sini sedikit terdistorsi. Selain itu, ini hanyalah sudut kosong sebuah bangunan. Di belakangnya, seorang pria dengan tas besar di punggungnya membuka pintu atap dan melangkah keluar. Melirik ke sekeliling atap, dia memilih sudut Luke dan membuka sebuah kotak besar. Pria itu mengeluarkan telepon titanium dan dengan cekatan mengoperasikannya. Sebuah drone kecil dengan cepat keluar dari kotak, dan umpan pengawasan muncul. Bibir Lukas berkedut. Sial, dia bertemu dengan seorang pembunuh bayaran yang bekerja kurang lebih sama seperti dia. Orang itu tidak turun untuk mencarinya. Sebagai gantinya, dia memilih untuk melakukan pencarian dengan drone dari atap ini. Harus dikatakan bahwa pembunuh bayaran yang datang untuk membunuh Bugiman jauh lebih terampil. Kelompok orang yang meninggal lebih awal memiliki peralatan inframerah dan night vision. Mereka bukan pembunuh bayaran tingkat rendah yang akan menyerang ke depan hanya dengan beberapa senjata. Memikirkan itu, Luke memperhatikan saat drone mengarahkan kameranya ke pembunuh bayaran. Dia sedang menguji drone untuk memastikan bahwa itu normal. Tiba-tiba, pria itu mendekatkan telepon dengan ekspresi bingung. Baru saja, dia merasakan sesuatu yang aneh tentang gambar dari drone. Ada yang salah dengan gambar yang dia lihat. Tentu saja, Luke melihatnya. Luke kebetulan berada di jalan kamera drone karena diarahkan ke pembunuh bayaran dari atas. Bab 1084, seorang sibuk telah tiba. Kamera drone difokuskan pada pembunuh bayaran melalui Luke, yang tidak terlihat, sehingga gambarnya sedikit terdistorsi. Orang biasa mungkin menepis anomali ini, tetapi pembunuh bayaran yang paham teknologi ini jelas suka menyelesaikan masalah. Bingung, dia melangkah lebih dekat dengan teleponnya. Tepat pada saat itu, seseorang di belakangnya berkata, kamu tahu terlalu banyak." Sebelum pembunuh bayaran itu bisa bereaksi, ada retakan saat dia dipukul di bagian belakang kepalanya, dan dia pingsan. Kemudian, teleponnya diambil, dan drone itu mendarat. Beberapa detik kemudian, tidak ada seorang pun di atap sekali lagi. Massa udara yang terdistorsi melompat dengan cepat di atas atap gedung apartemen yang padat dan mendarat di tangga darurat yang berjarak puluhan meter. Salah satu pembunuh bayaran kebetulan membuka jendela. Tepat ketika dia akan keluar, dia merasakan angin kencang menyerangnya. Jantungnya tersentak, dan di tengah rasa sakit yang luar biasa, dia ambruk ke belakang, lumpuh. Dia pingsan bahkan sebelum dia menyentuh tanah. Dua orang yang tidur di kamar tidur tidak mendengar apa-apa. Pintu yang terbuka dengan celah adalah satu-satunya bukti bahwa seseorang telah berada di sini. Matt kesal. Dia belum menemukan banyak hal baik baru-baru ini, tetapi telah mengalami banyak nasib buruk. Setelah ninja menghilang, pasukan Kingpin juga menghilang. Geng-geng Rusia dan Irlandia dimusnahkan, dan semua geng yang lebih kecil kehabisan keberuntungan. Hukum dan ketertiban di Clinton telah meningkat secara signifikan, tetapi dia telah terluka lagi dan lagi. Dalam kurun waktu 2 bulan, ia disayat dengan sabit, ditembak, disetrum dan dibius. Karir main hakim sendiri tiba-tiba begitu berwarna. Untungnya, semuanya sepadan. Meskipun dia dan Karen baru saja membuat beberapa kemajuan sebelum mantan pacarnya dengan kuat menancapkan kakinya ke dalamnya, dan segala sesuatunya goyah dan hampir berantakan, tugasnya yang dipaksakan adalah ke Hell's Kitchen dan menyelamatkan orang-orang yang tidak bersalah yang ada di dalamnya, bahaya. Jika dia kehilangan pacar, atau, mungkin, dia tidak ditakdirkan untuk memilikinya. Kalau tidak, mengapa dia punya mantan pacar?
Hal yang merepotkan adalah bahwa tidak hanya mantannya mengacaukan hubungan barunya, dia telah membawa masalah yang lebih besar dengannya. Dia telah meminta bantuannya untuk memperbaiki masalah, dan bertindak seolah-olah dia masih mencintainya. Tapi Matt benar-benar tidak ingin terjerat dengannya lagi, dan tidak tahu bagaimana cara mengusir mantan kekasihnya itu. Dalam kekesalannya, dia hanya bisa keluar setiap malam untuk memukul, tidak, untuk menegakkan keadilan dan menenangkan sarafnya agar tetap bersama. Daerah Clinton terlalu damai, jadi dia pergi ke daerah Harlem lebih jauh ke utara. Tapi malam ini, pengacara Matt, yang terbiasa berjongkok di atap sendiri, tiba-tiba menyadari bahwa ada banyak orang asing di sekitarnya dengan minat yang sama. Dari suara samar yang mereka buat, jelas bahwa mereka bersenjata. Bukan hanya satu atau dua dari mereka, tetapi aliran orang yang tak ada habisnya dari segala arah. Matt memiliki pendengaran yang baik, tetapi dia tidak memiliki cukup otak. Banyak orang dapat melihat ratusan atau ribuan orang pada saat yang sama, tetapi tidak dapat mengingat semua penampilan mereka dan merekam ekspresi mereka pada saat yang bersamaan. Hanya karena Matt bisa mendengar mereka tidak berarti dia bisa memantau mereka semua. Tidak hanya itu, ada juga langkah kaki tergesa-gesa di banyak gang, tetapi tidak ada panggilan bantuan atau tembakan. Apakah akan ada perkelahian geng di sini? Pikiran itu melintas di benak Matt, sebelum dia mengabaikannya. Orang-orang ini beroperasi sendiri. Meskipun mereka sangat profesional, paling banyak hanya 3 hingga 5 orang di setiap tim. Perkelahian geng adalah pertarungan kacau antara orang lemah atau pertukaran singkat yang dipicu oleh pemimpin kecil dengan otoritas terbatas. Sebelum pengacara Matt bisa mengetahuinya, dia mengalami nasib buruk. Merasakan bahaya, dia tiba-tiba berguling dan membuang tongkat pendek yang dia pegang. Dong! Seorang pembunuh bayaran yang baru saja mengangkat senapannya ke punggung Matt dipukul dengan keras di bagian dada di ujung tongkat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah. Wajah Matt berubah. Itu tidak benar. Tongkat itu tidak mengenai daging, tetapi sesuatu yang keras. Sebelum pembunuh bayaran itu bisa bereaksi, Matt menjentikkan pergelangan tangannya, dan tali logam yang menempel pada tongkat itu melilit tubuh bagian atas pembunuh itu. Dia menarik keras, dan pembunuh bayaran itu terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah. Matt menerjang ke depan dan meraih pria itu. "Kamu siapa? Kenapa kamu ingin membunuhku?" Dia bertanya dengan suara rendah. Pembunuh bayaran tidak menjawab, tetapi meraih pisau militer di antara kedua kakinya. Matt bergerak lebih cepat, dan menusukkan tongkat lain ke ketiak pria itu tanpa ragu-ragu. Retakan. Pembunuh itu menjerit kesakitan saat tongkat itu langsung mematahkan tulang rusuknya. Orang bijak tahu lebih baik daripada bertarung ketika ada kemungkinan melawannya, dan pembunuh bayaran itu dengan tegas menjelaskan mengapa dia mengejar Boogeyman John. Dia sangat tertekan karena ditundukkan. Bagaimana dia bisa tahu ini akan terjadi? Pria di depannya mengenakan pakaian merah gelap yang aneh, dan seluruh wajahnya tertutup, dia sama sekali bukan target pembunuh bayaran itu. Dia baru saja ingin membunuh pria itu dan mengambil posisi pengintai ini sesegera mungkin. Ketika dia menyelesaikan misi, dia selalu lugas dan tidak keberatan menyingkirkan warga sipil yang menghalangi jalannya. Setelah mengakui tujuannya, dan sebelum dia bisa memohon belas kasihan, sebuah tongkat jatuh dengan keras. Dengan retakan, kedua tangan dan kaki si pembunuh, serta pergelangan kaki dan jari-jarinya patah. Matt tidak membunuh siapapun, tetapi dia tidak menunjukkan belas kasihan kepada orang yang menghasilkan uang dari membunuh orang. Pria itu masih bisa berjalan di masa depan, tetapi tidak mungkin untuk berlari atau melompat-lompat. Dia akan bisa makan dan minum dengan tangannya sendiri, tetapi tidak mungkin baginya untuk memegang pistol dengan stabil dan membunuh seseorang. Dapat dikatakan bahwa pembunuh bayaran itu akan pensiun setelah malam ini. Mengikat pembunuh bayaran dengan pakaiannya sendiri, Matt mengeluarkan telepon pembunuh bayaran dan menelepon polisi. Setelah memberikan alamat, Matt melompat. Menurut pembunuh bayaran itu, banyak rekan-rekannya datang malam ini untuk secara khusus memburu pembunuh bayaran super bernama Boogeyman. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang tidak bersalah akan terlibat jika para pembunuh yang tidak terkendali ini mulai berkelahi. Matt harus menghentikan mereka apapun yang terjadi. Luke dengan lembut mengulurkan tangannya dan meletakkannya di sudut. Seorang pembunuh bayaran sedang bergegas dengan pistol terangkat dengan waspada. Dia baru saja melihat Boogeyman berlari ke gang ini. Jas dan janggutnya terlalu mencolok, dan dia sepertinya tidak memperhatikan pembunuh bayaran itu. 2 meter di belakangnya adalah rekannya, yang mengawasi dari belakang. Dia menodongkan senjatanya di tikungan, tetapi tidak melihat apa-apa, jadi dia hanya menekan ke depan.
Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa sebuah tangan transparan berada 20 cm di atas kepalanya. Setelah dia lewat, begitu pula rekannya. Retakan. Leher rekannya sedikit retak, dan pembunuh bayaran di depan merasa ada yang tidak beres. Dia hendak berbalik. Retakan. Bagian belakang kepalanya ambruk sedikit. Dua mayat ambruk dan langsung diseret kembali ke gang. Bab 1085, akibat menjadi orang yang sibuk. 57. Luke menghitung dalam hatinya dan memasukkan mayat-mayat itu ke ruang inventaris pertama. Daerah ini, yang memiliki tata letak yang rumit, tidak ada kamera pengintai, lorong-lorong gelap, tangga, atap, dan rumah kosong, adalah tempat berburu yang paling cocok untuknya. Dia telah membunuh hampir 20 pembunuh bayaran di tempat berburu ini. Tak satu pun dari mereka yang bernilai kurang dari 200 poin pengalaman dan kredit, dan satu bahkan bernilai lebih dari 500. Ada 2 ayam lemah bernilai lebih dari 200 poin, dan 3 bernilai lebih dari 400 poin. Ini hanya bisa berarti bahwa sekelompok pembunuh bayaran ini telah melakukan perbuatan yang lebih keji, dan mereka semua pantas mati. Tidak ada tembakan, tidak ada darah, dan tidak ada mayat. Sudah lebih dari 10 menit sunyi, dan dia telah mendapatkan hampir 7.000 pengalaman dan poin kredit, dia praktis mempraktikkan perlindungan lingkungan. Jika NYPD tahu, mereka pasti akan memberinya penghargaan Hitman paling berhati-hati karena tidak menambah beban mereka sama sekali. Hampir 20 pembunuh bayaran telah tewas, tetapi pembunuh bayaran lainnya tidak sadar, mereka juga tidak melarikan diri dalam ketakutan. Dalam 2 atau 3 jam, semuanya akan kembali normal. Tidak ada yang akan tahu apa yang terjadi. Tak satu pun dari pembunuh bayaran, Continental Hotel atau High Table akan tahu. Sistem ayah, tolong berkati saya dan bantu saya menyelesaikan pekerjaan ini. Lukas berdoa dalam hati. Bang, 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 bang. Lukas mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Dia menarik gambar dari arah tembakan dan melihat sosok yang dikenalnya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengutuk dengan keras. Apa yang terjadi dengan pria ini? Luke berada di Harlem, tetapi masih bertemu dengannya. Apakah dia memiliki telinga yang tajam? Tapi dia tahu itu mungkin karena tidak ada yang terjadi di daerah Clinton, jadi Red Matt keluar sedikit lebih jauh malam ini. Ini adalah kesalahanku. Saya membersihkan Clinton terlalu baik. Luke merasa tidak berdaya, tetapi tidak terburu-buru. Jas yang dikenakan Matt sangat khas, dan para pembunuh bayaran bisa melihat sekilas bahwa itu bukan John. Mereka tidak tertarik membuang-buang waktu untuknya. Selama dia tidak dikepung, pria berjas merah tua itu masih bisa menahan beberapa peluru. Tapi melihat Matt menjatuhkan pembunuh bayaran dengan beberapa tongkat dan kemudian melemparkannya ke tempat sampah, bibir Luke berkedut. Anda benar-benar tidak membunuh siapapun, tetapi serangan Anda tidak kalah kejam dari Nibreaker. Di layar, anggota badan pembunuh bayaran itu dipelintir pada sudut yang aneh setelah dia terkena tongkat, dia mungkin akan setengah lumpuh selama sisa hidupnya. Memikirkan itu, Luke tidak melanjutkan menonton, dan bergerak lebih jauh. Malam ini adalah pesta poin, dia tidak punya waktu untuk repot-repot dengan Red Matt, dan hanya bisa menarik medan perang sedikit lebih jauh. Sesaat kemudian, ada beberapa tembakan lagi, dan para pembunuh itu bergerak lebih jauh ke utara saat mereka mengikuti John, yang tiba-tiba memperlihatkan dirinya. 5 menit kemudian, Luke mengerutkan kening. Melihat Matt, yang melawan 2 pembunuh lagi di umpan drone, dia mengutuk dalam hatinya. Matt tidak hanya mengejar mereka, dia juga menemukan 2 pembunuh bayaran lagi. Untung saja kedua pembunuh bayaran itu tidak sebaik Matt dalam pertarungan jarak dekat. Mereka bingung dari jarak dekat dan kewalahan, jika tidak pengacara Matt akan tertembak lagi. Aku tidak bisa membiarkan Matt terlibat dalam hal ini lagi, pikir Luke. Malam ini adalah bentrokan resmi antara John dan pembunuh bayaran dari High Table, dan konflik antara kedua pihak akan menjadi lebih intens di masa depan. Jika Matt bertarung di sini, akan sangat mudah untuk berspekulasi bahwa dia adalah kaki tangan John. Meja tinggi tidak takut membunuh orang yang salah atas nama tidak membiarkan siapapun pergi. Identitas rahasia Matt sebagai seorang main hakim sendiri di jalanan akan sangat mengkhawatirkan, dan High Table akan dengan sangat mudah mengungkap identitas aslinya. Mengambil keputusan, Luke menjadi tidak terlihat dan dengan cepat mendekati lokasi Matt. Matt terengah-engah saat dia membanting sikunya ke bagian belakang kepala pria itu. Gendut Asia yang bertubuh sedikit seperti pegulat sumo langsung melambat. Dia tahan terhadap pukulan, tetapi tidak ada banyak daging di bagian belakang kepalanya, dan itu tidak lebih tahan terhadap serangan daripada orang biasa. Matt telah dikirim terbang 2 kali oleh pria ini.
Dia akhirnya menemukan kesempatan untuk naik ke punggung pria itu dan kemudian mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melakukan serangan siku. Setelah serangan siku berat lainnya, mata lemak yang sangat kuat di bawahnya akhirnya berguling kembali. Lututnya tertekuk dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Matt kelelahan. Dia berbaring di sana selama beberapa detik tanpa bergerak. Itu terlalu sulit untuk dihadapi. Dia telah memukuli banyak orang, tetapi jarang menemukan lawan yang sulit dihadapi seperti orang gemuk ini. Ketika dia memukul si gendut dengan tongkatnya, yang dilakukan si gendut itu hanya tersentak beberapa kali dan berteriak kesakitan. Pria itu telah memukul Matt beberapa kali, Matt hampir pingsan pada serangan terakhir. Siapa Boogeyman John ini? Jika dia telah menarik begitu banyak pembunuh bayaran dan mereka semua berada di level yang sama dengan si gendut ini, seberapa kuat dia? Matt mengutuk dalam hati. Tiba-tiba, dia pindah. Dengan pendengarannya, dia bisa merasakan bahwa seseorang sedang menerjangnya. Sedetik yang lalu, dia tidak merasakan pria itu sama sekali. Penjahat John. Hanya seorang pembunuh super yang pandai bersembunyi yang memiliki kemampuan ini. Pikiran Matt berpacu, dan dia berguling menghindari pria itu. Tapi dia baru setengah jalan, ketika dia tiba-tiba berhenti ketika suara yang menusuk telinga terdengar. Mengingat betapa tajam pendengarannya, dia langsung membeku dan tidak bisa bergerak. Apa itu? Matt terkejut. Sebenarnya, itu benar-benar sunyi di sekelilingnya. Ini adalah suara yang hanya bisa didengar Matt dengan pendengarannya yang luar biasa. Luke mematikan perangkat, dan indikator merah menjadi gelap. Melihat Matt tidak bisa bergerak, dia sangat puas. Datang ke sini untuk mencari seseorang untuk dipukuli, Anda pikir saya tidak bisa berurusan dengan Anda. Perangkat ini adalah senjata subsonik yang ditemukan oleh Tony. Obaja bahkan secara pribadi mengujinya pada Taipan, dan itu bisa langsung melumpuhkan seseorang. Sebagian besar waktu, Luke tidak perlu menggunakan senjata khusus ini karena itu akan dengan mudah mengekspos dirinya. Itu paling cocok untuk berurusan dengan pengacara Matt, seorang ahli tempur yang sulit dikalahkan dan yang sangat gesit. Setiap makhluk memiliki kelemahannya. Senjata subsonik yang hanya bisa efektif jika ditempatkan dalam jarak 30 cm dari telinga orang biasa, efektif melawan Matt yang berjarak 5 meter. Matt, yang terlibat dalam pertempuran jarak dekat setiap hari, tidak memiliki kesempatan. Dia mencoba bergerak, tetapi tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Telinganya masih berdenging. Luke mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke telapak tangan Matt. Dan, obat bius. Melihat peluru khusus di telapak tangannya, tubuh kaku Matt tiba-tiba menjadi lemas. Luke berjalan mendekat dan mengambil obat penenang dari telapak tangannya. Dia kemudian meraba-raba dan kemudian mengeluarkan pistol si gendut. Sebuah lubang muncul di kepala si gemuk dan komplotannya, yang berjuang untuk melarikan diri dari jarak 7 atau 8 meter. Melempar pistol ke lemak, Luke menyeret Matt ke gedung apartemen. Dia segera menemukan sebuah apartemen tua yang sudah berhari-hari tidak ditempati. Dia menjejalkan orang yang sibuk itu ke bawah tempat tidur dan pergi. Bab 1086, Perubahan Rencana dan Kekhawatiran Santino. Luke tidak punya waktu untuk mengirim Matt kembali, dan bahkan harus membuat beberapa perubahan pada rencananya karena orang ini, membiarkan dia tidur di bawah tempat tidur sudah membiarkan dia pergi dengan mudah. Dia memikirkan bagaimana orang-orang yang menghalangi pembunuh bayaran di film-film itu tersingkir dan dimasukkan ke kamar mandi atau lemari. Luke berdiri di atap dan melihat titik-titik merah di peta. Berpikir sejenak, dia memutuskan bahwa dia tidak bisa bersembunyi lagi. Boogeyman harus menunjukkan wajahnya. Jika bukan karena Matt, dia bisa saja bermain petak umpet dengan yang lain sampai tengah malam. Jika John tidak pernah muncul setelah Matt muncul, apakah Hightower akhirnya akan curiga terhadap Matt? Apakah kaki tangan Matt John, dan hanya muncul untuk mengalihkan perhatian semua orang? Atau apakah Matt adalah pion orang lain, yang secara khusus menargetkan meja tinggi? Sangat mungkin bahwa Hightower akan bingung. Bagaimanapun, Matt telah mengalahkan beberapa pembunuh bayaran dan mengenakan pakaian yang mencolok. John sekarang harus melakukan pertunjukan besar dan melawan pembunuh bayaran secara langsung, yang akan menempatkan Matt sebagai penyusup yang tidak penting. Itulah sebabnya Luke menjatuhkan Matt. Hanya ada satu pemeran utama pria malam ini, dan itu adalah Boogeyman John. Mengambil keputusan, Luke membatalkan fungsi siluman pada jasnya dan menyimpannya di inventarisnya, mengungkapkan setelan standar Boogeyman. Setelah merapikan rambutnya ke belakang dan memastikan tidak berantakan, dia mengeluarkan AUG. Ini adalah senjata modifikasi pribadi yang diambil dari seorang pembunuh bayaran. Luke hampir tidak pernah menggunakan pistol seperti ini sebelumnya,
dan itu cukup akurat dan nyaman untuk menembak pada jarak menengah. Dia membungkuk dan pergi ke atap. Setelah mengatur napasnya sejenak, dia tiba-tiba bangkit dan mengangkat senjatanya. Seorang pembunuh bayaran menggunakan teropong untuk mencari target dari atap yang berjarak 200 meter. Seseorang memasuki garis pandangnya. Jas hitamnya tidak menarik perhatian, tapi pistol yang dipegangnya menyala di kejauhan. Sial, pembunuh itu terkejut dan waspada. Bang, 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 bang. Dia mendengar suara tembakan. Retakan. Salah satu peluru menembus teropong dan tidak berhenti. Pembunuh itu diam selama beberapa detik sebelum dia pingsan. Salah satu matanya telah berubah menjadi lubang, area di sekitarnya hancur oleh pecahan teropong yang pecah. Luke langsung memutar pistolnya 15 derajat ke kanan. Bang, 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 bang. 100 meter jauhnya, pembunuh bayaran lain yang membidiknya terjatuh. Lukas tidak berhenti di situ. Dia berbalik 50 derajat ke kanan, dan seorang pembunuh bayaran di atap lain mengangkat senjatanya dan membidiknya. Bang, bang, bang. Pembunuh itu berputar dan menjatuhkan senjatanya. Lukas menggelengkan kepalanya. Pria itu tidak mati. Menembak benar-benar bukan keahliannya. Juga, dengan bagaimana dia mengubah target begitu cepat, tembakan berturut-turut yang dia tembakkan secara alami tidak akan seakurat jarak dekat. Dia menembak pembunuh bayaran pertama melalui sepasang teropong. Pembunuh kedua juga ditembak di wajahnya. 2 peluru mengenai pembunuh bayaran ketiga di dada dan bahu, tetapi dia masih hidup. Tentu saja, jika ketiga pembunuh itu tahu apa yang dipikirkan Luke, mereka mungkin akan mati karena marah. Dia belum pernah menggunakan AUG sebelumnya. Dia mencapai 3 target dalam 2 detik, dan dalam arah yang berbeda. 2 dari mereka tewas dan 1 terluka, dan dia masih mengeluh bahwa dia tidak pandai menembak. Luke tanpa sadar menilai kemampuannya, dan tidak membuang waktu. Setelah 3 serangan, dia mundur ke kegelapan dengan pistolnya. Beberapa pembunuh bayaran di dekatnya sudah merasakan aktivitas itu dan segera mendekati lokasinya. Luke tidak mendongak saat memasuki gedung apartemen. Dia bergumam, ada begitu banyak drone hari ini. Ada 5 drone kecil di daerah ini, yang masih memberi makan para pembunuh bayaran itu gerakannya. Luke tidak terlalu terkejut. Drone berukuran sedang miliknya berada di ketinggian yang lebih tinggi untuk memantau situasi di bawah dengan lebih baik. Juga, itu seperti mesin hantu yang tidak dapat dideteksi dengan teknologi yang belum mencapai titik tertentu. Karena setiap orang memiliki metode pengawasan, mari saling menyakiti. Luke berlari cepat dan membuka jendela di lantai 2. Melompat ke bawah, dia mendengar suara SUV. Kepala seorang pembunuh bayaran yang berlari menuju pintu masuk gedung apartemen meledak. Luke jatuh ke tanah dan pergi. Di belakangnya, pembunuh bayaran itu pingsan, gerakan mereka secara mengejutkan terkoordinasi. Ketika suara tembakan terdengar, para pembunuh bayaran di sekitarnya bergerak lebih cepat. Mereka telah dengan jelas menerima informasi tentang lokasinya. Luke, bagaimanapun, menghilang ke dalam kegelapan. Penyembunyian dasar hanya sekuat itu. Bahkan dengan drone di atas kepala mereka, para pembunuh bayaran tidak bisa bereaksi dengan cepat. 2 pembunuh bayaran menjulurkan kepala mereka dari sekitar sudut dan dengan hati-hati mengambil 2 langkah. Bang, 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 mereka berdua terbunuh. Pada jarak 30 meter, AUG jauh lebih baik daripada pistol. Di Continental Hotel, Santino mengerutkan kening. Apa yang terjadi dengan John? Mengapa dia menjadi lebih kuat? Para penjaga di tanah miliknya baik-baik saja, tetapi mereka bukan pejuang berpengalaman, jadi tidak aneh jika Luke membunuh lusinan dari mereka. Tapi dia juga telah membunuh 50 pembunuh bayaran elit yang dipanggil oleh Hightail malam ini, yang sedikit sulit dipercaya. Bukankah orang ini terluka parah? Mengapa dia masih begitu kuat? Ia menatap gadis berambut pendek itu. Bagaimana dia membunuh begitu banyak orang? Berpikir sejenak, gadis berambut pendek itu menandatangani dengan tangannya. Melihat gerakannya, Santino mengangguk sambil berpikir. Dia nyaris tidak menunjukkan wajahnya, jadi dia memang terluka parah. Membunuh lawannya dengan senjata api tidak terlalu membebani tubuhnya. Memikirkan itu, Santino bersandar di sofa dan menghela nafas. Sayang sekali saya belum menjadi kepala keluarga, dan saya tidak bisa menggunakan pembunuh legendaris itu. Tetapi jika saya tidak membunuhnya, bagaimana saya bisa kembali dan mengambil alih posisi kepala keluarga? Gadis berambut pendek itu merasa tak berdaya. Itu hanya berputar-putar. John memang kuat, tapi dia bukan satu-satunya pembunuh legendaris di bawah Hightail.
Kekuatan yang John tunjukkan sebelumnya hanya bisa dianggap berada di bawah ketika menyangkut para pembunuh legendaris. Jika mereka ingin membunuh John, mereka bisa mengirim pembunuh legendaris yang lebih kuat. Di meja tinggi, satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk menggunakan pembunuh super ini adalah 12 anggota. Tapi jika dia tidak membunuh John, Santino tidak akan bisa menjadi salah satu dari 12. Dia telah menyuruh John untuk membunuh Gianna sebelum upacara penobatan, jadi John secara alami bisa melakukan hal yang sama padanya. Dapat dikatakan bahwa dia telah membawanya pada dirinya sendiri. Untuk sesaat, Santino sangat berkonflik. Sial, hal ini adalah... Setelah berpikir lama, dia berkata, dukung para pembunuh bayaran sebanyak mungkin. Lebih baik jika kita membunuh John malam ini. Gadis berambut pendek itu menandatangani, dimengerti, tapi ada keraguan besar di matanya. Dia tidak berpikir kemungkinan dia akan berhasil. Santino mengerti apa yang dia pikirkan. Dia menghela nafas. Bahkan jika kamu tidak bisa membunuhnya, lukai dia dengan berat. Paling tidak, itu akan memberiku waktu untuk menyelesaikan upacara penobatan. Gadis berambut pendek. Bab 1087, dia dikelilingi, dia pecah. Luke tidak tahu seberapa besar kecemasan yang dia timbulkan pada Santino, dia saat ini sedang melakukan pembunuhan. Dibandingkan dengan pembunuh bayaran rahasia yang hilang, menembak tidak diragukan lagi merupakan metode pembunuhan yang lebih sederhana dan lebih efisien, dan merupakan keahlian terbaiknya. Di tangannya, kekuatan Auk ditampilkan sepenuhnya. Aliran pembunuh bayaran terus-menerus berbondong-bondong ke arahnya, tetapi saat mereka saling berhadapan, dia akan selalu menembak lebih dulu atau bersembunyi di kegelapan. Setiap kali, tepat saat mereka akan mengelilinginya, Luke akan keluar dan melompat keluar. Bang, 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 bang. Luke menghilang lagi, dan peluru hanya meninggalkan lubang di dinding. Para pembunuh bayaran mengejarnya lagi, tetapi mereka tidak lagi tanpa rasa takut. Mereka maju dengan hati-hati. Sekelompok pembunuh bayaran yang berani dan sembrono ini sudah mati. Mereka semua terbunuh karena mereka menyerang terlalu cepat. Sekarang, 4 atau 5 pembunuh sangat berhati-hati karena mereka melakukan yang terbaik untuk maju di bawah perlindungan. Luke, di sisi lain, tidak berkeliaran saat dia berputar ke sisi lain. Pertempuran baru saja berlangsung selama 10 menit, tetapi dia telah membunuh lebih dari 20 orang. Itu sudah cukup untuk membuat polisi khawatir. Dari drone, 7 hingga 8 mobil patroli mendekat dengan cepat. Pada komunikasi polisi, 20 orang ESU telah berkumpul dan akan berangkat. Mereka akan tiba paling lama 10 menit. Luke tidak punya pilihan selain menjatuhkan pembunuh bayaran itu sekaligus. Di ujung gang, dia mengayunkan Auk di tangan kanannya. Bang, 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 bang. Kepala 2 pembunuh bayaran yang akan dengan hati-hati berbelok di tikungan meledak, dan tubuh mereka menghilang. Pemandangan dari atas terhalang oleh segala macam sampah, sehingga drone pembunuh tidak bisa melihat apa yang terjadi. Semakin sedikit tubuh yang ada, semakin baik. Dengan begitu, ketika Luke pergi bekerja keesokan harinya, dia tidak akan mendapatkan kasus ini dan harus menyelidiki sendiri. Saat dia berulang kali memikat para pembunuh bayaran dan menyergap mereka, mereka secara bertahap membentuk setengah lingkaran. Para pembunuh tidak menyadarinya. Mereka memiliki dukungan intelijen, tetapi itu tidak benar-benar komprehensif. Juga, mereka tidak merasakan bahaya di sini. Jika seorang pembunuh bayaran yang telah terbunuh di Taman Rawa sebulan yang lalu dibangkitkan dan melihat ini, dia akan benar-benar ngeri. Lebih dari 30 pembunuh bayaran dibujuk untuk membentuk garis tembak melengkung. Jika mereka tersebar seperti biji wijen di atas biskuit bundar, Luke tidak akan bisa membersihkan pembunuh bayaran dengan cepat, tetapi setengah lingkaran ini adalah satu garis melengkung. Selama dia mengikuti busur ini, orang-orang ini seperti belalang di tali, dan Luke akan memakan semuanya. Sekarang, yang dia butuhkan hanyalah lokasi yang cocok. Para pembunuh bayaran juga tiba-tiba menyadari bahwa Bugiman John telah berlari ke lokasi yang terlalu sempurna bagi mereka untuk mengelilinginya. Pabrik kumuh itu lebarnya sekitar 30-40 meter, dengan hanya beberapa tumpukan mesin yang ditinggalkan yang bisa berfungsi sebagai penutup. Setelah John Wick memasuki pabrik, ruang geraknya terbatas. Beberapa penembak jitu menutupi punggungnya, dan kebanyakan orang mulai mengepung pabrik. Tepat pada saat itu, suara tembakan terdengar. Suara kedua senjata itu teredam dan berat. Penembak jitu di belakang pabriklah yang melepaskan tembakan. Kami menemukannya. Dia mencoba untuk keluar. Kami memaksanya kembali ke dalam. Hati-hati. Dia licin, sulit untuk menguncinya. Bang, 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 bang.
Dia keluar lagi. Beritahu mereka untuk bergegas, salah satu penembak jitu berteriak ke komunikasinya setelah menembak. Dia tidak sendirian, dan merupakan bagian dari tim yang terdiri dari 4 orang. 3 rekannya yang lain berada dalam kelompok pembunuh bayaran yang telah dipaksa datang ke sini. 10 detik kemudian, lebih dari 30 orang muncul dari bayang-bayang, tetapi mereka sangat berhati-hati dan tidak berani gegabah. Setelah John muncul, mereka mengkonfirmasi bahwa lebih dari 10 pembunuh bayaran telah tewas akibat serangan baliknya selama 10 menit pengejaran. Mereka praktis semua tembakan membunuh, dia bahkan tidak memberi mereka kesempatan untuk mundur dengan cedera. Jika mereka ingin hidup dan mendapatkan karunia, mereka harus melakukan yang terbaik untuk tidak menjadi sasaran terlebih dahulu. Dengan kata lain, mereka tidak perlu lebih kuat dari Bugiman, mereka hanya perlu lebih kuat dari rekan-rekan mereka dan membuat lebih sedikit kesalahan. Dengan begitu, Bugiman secara alami akan memilih untuk membunuh orang yang paling gegabah. Sekarang, tidak ada yang dengan arogan menginginkan seluruh hadiah untuk diri mereka sendiri. Sebagian besar orang yang ingin memonopolinya telah mati tepat di depan mata mereka. 30 pembunuh memperketat formasi mereka dan maju. Jantung mereka yang biasanya stabil berdebar kencang. Bang, 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 Dua jenis tembakan yang berbeda tiba-tiba terdengar di pabrik. Serangkaian peluru memecahkan jendela pabrik secara miring. Para pembunuh bereaksi serempak. Mereka merunduk dan membungkuk rendah saat berlari mencari perlindungan terdekat. Ledakan. Ada ledakan keras, dan debu tiba-tiba meledak di awan di pabrik. Semua pembunuh itu berkeringat. Apakah dia gila? Mengapa dia menggunakan granat kejut di dalam pabrik? Tunggu. Para pembunuh bayaran dengan refleks cepat tiba-tiba menyadari sesuatu, dan ekspresi mereka berubah. Dia keluar. Ledakan. Ledakan. 2 ledakan lain terdengar 10 meter dari pembunuh bayaran. Ledakan itu meredam semua suara lain, termasuk peringatan mereka. Kebanyakan orang hanya bisa mendengar 3 ledakan besar. Yang benar adalah bahwa Luke sudah tidak lagi berada di pabrik bahkan sebelum tembakan paling awal, tetapi telah mengintai di sebelah kiri. Dia telah meninggalkan AUK di pabrik dan memasangnya sehingga tetap di tempatnya dan dapat ditembakkan dari jarak jauh. Begitulah cara ia bisa menembak pada saat yang sama dengan MP5. Tembakan meletus dari pabrik, dan Luke melepaskan tembakan pada saat yang bersamaan. Di bawah perlindungan tembakan, 2 pistol peredam tidak terdeteksi. 4 pembunuh bayaran di paling kiri ditembak di paha dan pantat. Dengan memunggungi Luke atau berjongkok, mereka berada di posisi yang paling mencolok, dan perlengkapan anti peluru mereka mungkin tidak sampai ke kaki mereka. Saat keempatnya mencengkeram punggung mereka dengan kesakitan, Luke seperti hantu saat dia melayang melalui hamparan bayangan dan dengan cepat menyerang para pembunuh bayaran. Penembak jitu di belakang memperhatikan gerakannya dan segera memperingatkan, dia ada di ledakan. Saat itulah granat kejut pertama telah dilempar keluar, menenggelamkan teriakannya. Dalam setelan hitamnya, Luke tampak seperti efek khusus dari film saat dia langsung muncul di sisi kiri formasi garis pembunuh. Tangannya bergerak dengan kecepatan normal dan kedua senjata itu berayun pendek saat dia menembak. Hampir setiap kali dia mengayunkan tangannya, dia menembakkan 2 atau 3 peluru, dan sejumlah pembunuh bayaran yang sama jatuh di sekelilingnya. Dari sudut pandang penonton, dia menyerang ke depan dengan cepat saat tubuhnya melayang ke kiri dan ke kanan dalam pola yang tidak beraturan. Saat dia bergerak maju, dia mengayunkan senjatanya dengan mulus di kedua sisi. Tidak ada akhir dari tembakan, tetapi temponya tidak teratur.